Salam Philadelphia, kasih persaudaraan. Ibadah Minggu pagi 7 Juni 2020, Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, Philadelphia Siak 1, Malalayang 1 Barat, dilaksanakan di rumah masing-masing, dituntun dari rumah gereja, dipimpin oleh tim pelayanan dan Pendeta Max Feki Mawuntu STH MPD selaku Gembala GSPDI Siak 1 segera dimulai. Puji Tuhan saudara, mari kita menyembah Tuhan. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus baik, Yesus baik. Haleluya. Amin. Yesus baik. Baik buat saya. Amin. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Sekali lagi Yesus baik. Yesus baik, Baik buat saya. Amin. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus Baik buat saya. Amin. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Kita serahkan Yesus baik. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami Engkau sembah, baik buat saya. kami sembah Kau Tuhan. Karena Kau yang layak kami sembah, karena Kau yang layak kami puji. Kami mau tinggikan Haleluya, Engkau haleluya, haleluya Yesus. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terpuji Terima kasih Tuhan. haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Besarlah kuasa Tuhan. Besarlah kuasa Yesus. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaiblah Engkau Yesus. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu bertemu rahmat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Betapa besar kasih Allah. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. アメンハレルヤイエス Glory. ハレルヤハレルヤイエス Amen. Haleluya Yesus. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allah. Amin. Haleluya Yesus. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tu
Kami naikkan pujian syukur, banyak terima kasih pada Tuhan. Amin. Karena pertolongan-Mu, kemurahan-Mu, Amin. kami boleh lagi datang memuji, membesarkan Haleluya. nama daripada Amin. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, Kami akan Yesus. buka ibadah pada pagi hari ini. Amin. Hanya di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Yesus. Kristus Haleluya. yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Philadelphia, Kasih persaudaraan kasih persaudaraan. kita lakukan. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Haleluya. Kami mau bersorak. Tinggikan nama Yesus. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Haleluya. Kami mau bersorak. Tinggikan nama Yesus. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kami ingin diselamatkan oleh kuasa-Nya, oleh darah-Nya. Jika engkau ingin diselamatkan, besar kuasa darah Allah. Amin. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Jika engkau ingin diselamatkan oleh kuasa-Nya, oleh darah-Nya. Jika engkau ingin diselamatkan, besar kuasa darah Allah. Ada kuasa. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji besarkan nama Tuhan. Dan kini tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya itu mari kita menyanyi satu lagu penyembahan. Aku datang dan ku bersujud. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus. Amin. Glory. Haleluya. Amin, Yesus. Amin.
Haleluya. Amin. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud Di hadapan-Mu ku rasakan indah hadirat-Mu. Amin. Haleluya. telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku Nikmati firman. Sekali lagi aku datang dan ku bersujud. datang dan ku bersujud Di hadapan-Mu ku rasakan indah hadirat-Mu. Amin. Haleluya. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Amin. Haleluya. Firman-Mu yang berkuasa. firman-Mu yang berkuasa ku merubah sikap hati. Amin. Haleluya. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Amin. Haleluya. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud Haleluya. di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Amin. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang berkuasa ku merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan. Firman-Mu yang tegakkan Di saat ku terjatuh, penuhkanlah bencanaku dengan air serahkan kepada Bapak sungai-Mu. STH MPD. Ku haus akan firman-Mu. Ku Haus akan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami haus akan kebenaran-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Yesus. Kami memuji-Mu, Haleluya. Tuhan. Haleluya. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus Tuhan kami. Saat ini dengan penuh kerendahan hati kami datang menghampiri-Mu sambil bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Kalau di pagi hari ini kami boleh beri puji-puja hanya bagi-Mu. Haleluya. Saatnya kami mau menikmati kebenaran firman Allah. Amin.
Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah melawati kami, mengurapi kami semua, untuk kami mendengarkan firman-Mu, dan hamba-Mu sudah siap memperdengarkan kebenaran firman Allah. Kami percaya pelayanan Roh Kudus membawa mujizat di dalam pribadi masing-masing kami. Terjadilah dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah siap memperdengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan Amin. Amin. Puji Tuhan. Philadelphia, kasih persaudaraan. Selamat jumpa dengan saya Pendeta Vicky Mawuntu. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul Pelayanan Roh Membawa Mujizat. Sekali lagi, judul Pelayanan Roh Membawa Mujizat. Pembacaan firman Allah di dalam Kisah Rasul, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, silakan buka Alkitab. Kita akan baca bersama-sama atau melalui HP, tape. Mari. Ayat 1, pasal 3 ayat 1 mulai. Pada satu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Likatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di pintu gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Wow, ini suatu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang dahsyat, terjadi mujizat. Itulah sebabnya saya memberi judul Pelayanan Roh Membawa Mujizat. Lembaga Alkitab dalam konteks ini temanya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan siapa saja yang ikuti pemberitaan firman Allah ini, mari kita melihat dan kita akan mempelajari dari sisi dampak kepenuhan Roh Kudus
dalam pelayanan membawa mujizat di tengah masalah atau kesulitan. Sekali lagi, dampak kepenuhan Roh Kudus dalam pelayanan membawa mujizat di tengah kesulitan. Di hari-hari ini bangsa-bangsa sedang mengalami kesulitan. Setiap orang sangat membutuhkan pertolongan. Bahkan di antara umat-umat Tuhan lagi berdoa berseru supaya terjadi lawatan Tuhan. Adanya lawatan kuasa Roh Kudus membawa mujizat supaya terlepas dari penyebaran penyakit COVID-19. Apa yang kita harapkan dari kebenaran firman Allah ini? Yang kita harapkan ialah mujizat supaya terjadi. Ini menjadi satu kebutuhan di tengah kesulitan situasi seperti sekarang. Pasti terjadi apabila Roh Kudus mengurapi setiap utusannya dalam pelayanan sehingga berdampak di tengah masyarakat umat Tuhan siapa saja yang menerima percaya pekerjaan Roh Kudus bawa mujizat besar. Haleluya. Betapa hebat kuasa Tuhan melalui pelayanan Roh Kudus. Betapa hebat kuasanya. Puji nama Yesus. Ini doa saya agar supaya boleh terjadi dan dialami oleh setiap pribadi orang yang mengimani pekerjaan Roh Kudus akan membawa mujizat besar. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita lihat 3 hal dari konteks ini mengenai pelayanan Roh yang membawa mujizat ini yang luar biasa. Kita tahu bersama bahwa Petrus, Yohanes dan para rasul di dalam pasalnya yang kedua mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus luar biasa. Ya. Mari kita lihat ada 3 hal. Yang pertama dalam konteks ini perlu adanya komitmen waktu sembahyang. Komitmen waktu sembahyang. Ayat 1, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Ini ada waktu sembahyang. Ini perlu setiap pribadi kita sebagai orang yang percaya Tuhan dan percaya adanya pengurapan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Perlu kita punya waktu ada di hadirat Allah. Sembahyang, berdoa. Yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Waktu pukul 3 petang. Wow, luar biasa. Pastinya pribadi kita ada waktu. Setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ada waktu-waktu doa. Apa yang bisa terjadi ketika kita komitmen dengan waktu kita untuk sembahyang, berdoa. Kita lihat referensi di dalam Mazmur pasal 55 ayat 18. Ini ada suatu pengalaman dari Daud. Dia diperhadapkan dengan kesulitan, masalah, ya, ancaman terhadap nyawanya. Di dalam ayatnya yang ke-18, Daud punya waktu doa di sini. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis
dan ia mendengar suaraku. Wow. Pantasan Daud dikatakan berkenan di hati Tuhan. Ada waktu dia untuk persekutuan, membangun hubungan doa dengan Tuhan. Terlalu banyak mukjizat yang Tuhan nyatakan baginya. Luar biasa. Di waktu petang, dia juga berseru. Ada doa. Darahku dalam Yesus Kristus. Ada contoh juga di dalam Kisah Rasul pasal 10. Di dalam konteks ini, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Bagaimana keadaan seorang perwira ini? Pertama, ia saleh. Seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ini contoh. Seperti Petrus dan Yohanes, seperti Daud, Cornelius juga. Perhatikan Kisah 10 ayat 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Wow. Jam 3 petang. Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah. Masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Tuhan memperhatikan segala pemberiannya, sedekahnya, pemberian perbuatan baik. Tuhan sudah perhatikan. Tapi saudaraku dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Cornelius, dia perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus agar supaya pelayanannya yaitu pelayanan yang diurapi oleh Tuhan, sekalipun dalam pelayanan untuk pelayanan sedekah perlu diurapi oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Di dalam Kisah 10 ayatnya yang ke-30, 38, Petrus katakan seperti ini. Petrus kepada keluarga Cornelius. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Diurapi dengan Roh Kudus. Ayat-ayat selanjutnya. Ketika Petrus khotbahkan mengenai Yesus mati dan bangkit. Kemudian Cornelius dan saudara-saudaranya, orang-orang yang bersama dia tetangga, mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka mulai berbahasa-bahasa roh. Haleluya. Saya bisa katakan bahwa apa saja yang Cornelius bisa lakukan nanti, dia bisa lakukan di dalam pengurapan Roh Kudus. Jadi ada mujizat dalam pelayanan. Luar biasa. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bisa katakan bahwa ketika seorang komitmen berdoa tepat waktunya, maka ia akan disiplin menggunakan waktu. Hari-hari ini adalah waktu yang jahat. Kita perlu hidup hikmat menggunakan waktu yang ada. Untuk apa? Ada di hadirat Allah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika seseorang komitmen berdoa tepat waktunya, maka ia akan disiplin menggunakan waktu. Terlalu banyak waktu terbuang. Terlalu banyak orang tidak memanfaatkan waktunya. Tetapi saya katakan, ketika seseorang pribadi, dia bisa komitmen, dia berdoa. Saya percaya, Roh Kudus akan menolong dia. Komitmen mengatur, dia bisa menggunakan waktu yang tepat. Luar biasa. Kita lanjut dalam konteks ini. Kisah Rasul 32. Di situ ada seorang laki-laki. Ketika Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah, ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah. Ini pengemis orang ini kepada orang-orang yang masuk ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sudah masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Bagaimana respons
dari Petrus. Ya. Petrus dan Yohanes ini responsnya apa saudaraku dalam Tuhan? Ayatnya keempat. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Likatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Wow, ini yang luar biasa saudaraku dalam Tuhan. Ya. Petrus mengajak agar supaya orang lumpuh ini melihat, memandang dia. Seorang yang sejak lahir lumpuh. Ada referensi Tuhan Yesus juga pernah diperhadapkan dengan orang yang buta sejak lahir. Murid-murid bertanya, siapakah yang salah, yang berdosa? Orang tuanya atau anak ini? Tetapi Yesus berkata bahwa melalui pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Tuhan Yesus supaya kemuliaan Allah dinyatakan luar biasa. Ya, tidak perlu tunjung salah. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dia mengaduk tanah dengan ludah dan ditaruh kepada mata orang yang buta ini, dan dia suruh pergi ke kolam Siloam, dan ketika dia laksanakan dia bisa melihat mujizat besar. Yesus lakukan ini luar biasa, tidak ada perkara mustahil. Mengapa? Tadi kita sudah baca, Yesus diurapi oleh Roh Kudus, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Ini yang luar biasa. Saya percaya bahwa setiap umat Allah, setiap orang-orang Kristen, setiap hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan akan disertai dengan Roh Kudus, membawa mujizat yang luar biasa. Itulah sebabnya kita lihat pada poin yang kedua. Ya, poin yang kedua, kita perlu memperkatakan nama Yesus. Karena Petrus katakan tadi, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang dia katakan? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Di hari-hari ini kita sebagai orang percaya Tuhan, kita perlu memperkatakan nama Yesus Kristus. Haleluya. Matius 28 ayat 18 dikatakan bahwa kepada Yesus telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Nama Yesus yang punya kuasa. Tidak pernah berubah kuasanya. Dulu, sekarang ini, bahkan selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di hari-hari ini kita memperkatakan nama Yesus di tengah persoalan kesulitan. Dan percaya, ketika kita diurapi oleh Roh Kudus, haleluya, haleluya. Ketika kita mengalami pengurapan Roh Kudus, maka terjadilah apa yang kita katakan. Terjadilah apa yang kita katakan. Puji nama Tuhan. Kita lihat saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ya, ayatnya yang ke-10, Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10, tapi kita lihat ayat 8. Ini ada referensi. Ada referensi. Ayat 8. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan, dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan.
Perhatikan ayat 10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring. Paulus perkatakan apa di sini? Ketika dia ada di Listra dalam pelayanan pemberitaan Injil, ada orang yang lumpuh sejak lahir. Apa yang Paulus perkatakan di sini itu seperti yang dikatakan oleh Petrus juga. Ya, itulah sebabnya kita memperkatakan ini. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Oh haleluya. Ia memperkatakan berdirilah tegak. Ini saudaraku dalam Yesus Kristus. Kalau kita juga memperhatikan ya, di dalam Yohanes, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ketiga tadi, ya, ayatnya yang ke-16, Kisah Rasul 3 ayatnya yang ke-16. Ini terjadi ketika Petrus, Yohanes diperhadapkan di mahkamah agama. Karena orang yang lumpuh tadi disembuhkan. Mereka memperkatakan lagi kembali. Ya. Ayat 15 kita baca, mulai ayat 15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ayat 16, karena itu kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Petrus menyaksikan tentang Yesus Kristus yang mati, disalibkan, mati dan bangkit. Dan dengan nama Yesus yang dipercayai ini, yang menguatkan orang yang sakit, lumpuh ini, dan telah memberi kesembuhan. Telah memberi kesembuhan. Jadi saudaraku dalam Tuhan, bukan nama Petrus, ya, bukan nama seseorang, tetapi hanya nama Yesus Tuhan yang ajaib. Puji nama Tuhan. Sehingga orang ini di ayat 7, Kisah Rasul 3 ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu, Petrus pegang tangan kanan orang itu, dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ada kekuatan, ada kesembuhan, terjadi mujizat yang luar biasa. Orang lumpuh ini mengalami kesembuhan. Saya mau sharing saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa kali dalam pelayanan kami diperhadapkan dengan orang sakit. Khususnya ada orang yang lumpuh. Ada seorang bapak. Kedua kakinya tidak bisa berjalan karena dapat alami stroke. Anak dari bapak ini meminta kami untuk datangi, doakan orang tua mereka. Saya memanggil tim doa. Kami datangi di rumah di mana ada seorang bapak yang tidak bisa jalan. Ketika tiba di rumah tersebut, saya katakan marilah kita nyanyikan lagu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Saya katakan kepada anak dari bapak itu, tolong panggil orang tuamu. Oh, enggak bisa keluar dari kamar. Kemudian saya seperti ada suara yang berkata kepada saya, masuk di kamar, ajak dan panggil dia keluar. Bersama dengan anaknya, masuk di dalam kamar dan mengajak keluar. Ayahnya tidak bisa jalan. Tetapi saya katakan, demi nama Yesus Kristus, bangunlah engkau. Saya pegang, gotong bapak ini. Waktu saya gotong dengan anaknya, kedua kakinya terhuyung-huyung. Tidak ada gerakan. Tapi saya katakan, dalam nama Yesus, percaya nama Yesus Tuhan yang begitu ajaib. Percaya bahwa Roh Allah akan bekerja saat ini.
Tiba-tiba kakinya mulai kuat. Mulai kuat. Saya tarik dia mulai jalan. Kemudian saya lepas, dia bisa jalan. Dan dia meloncat-loncat untuk Tuhan. Luar biasa saudaraku dalam Tuhan. Ya. Ada lagi. Seorang ibu baru melahirkan. Beberapa bulan kemudian dia lumpuh. Tidak bisa jalan. Seorang ibu, ada kakaknya bersama kami berjemaat. Menginformasikan ada adiknya juga yang sakit. Kami datangi. Kami lagi nyanyikan pujian di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan. Orang ibu ini lagi duduk. Saya mengajak dia berdiri. Suaminya katakan tidak bisa berdiri Bapak Gembala. Saya bilang dalam nama Yesus berdirilah kau. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Mujizat Allah pasti terjadi. Roh Allah pasti bekerja. Saya dengan suaminya mengangkat dia dari kursinya dan dia bisa berjalan. Kemudian dia loncat-loncat memuliakan Tuhan. Dan ibu itu pernah menjadi WL di gereja kami. Wow, luar biasa. Pelayanan roh membawa mujizat. Ada seorang bapak yang usia sekitar 70 tahun. Sudah dipulangkan dari rumah sakit. Berada di perumahan kami di THT. Anaknya yang dari Jakarta datang beribadah bersama kami. Selesai ibadah dia katakan, Pak Gembala tolong doakan papa mantu saya. Yang lagi sakit terbaring. Sepertinya terbaring kaki. Tolong doakan. Kami datangi. Dengan beberapa anggota jemaat kami datang. Nyanyikan pujian dalam nama Yesus. Saya katakan mana papa mantumu di dalam kamar. Oke, saya masuk dengan salah satu wakil gembala. Saya mengajak bapak ini berdiri. Dia tidak bisa lagi berdiri. Waktu saya kasih duduk sama dia. Kakinya tetap lurus. Saya katakan dalam nama Yesus Kristus. Kuatlah kakimu. Saya mulai gerakan. Ajak dia berdiri. Tarik dia berjalan. Dan dia bisa jalan. Dia meloncat-loncat. Dia memutar rumahnya berkali-kali. Wow, luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Saya percaya bangsa-bangsa membutuhkan pelayanan roh yang membawa mujizat. Haleluya. Oh, hari-hari ini mari kita berdoa, minta pengurapan Roh Kudus agar supaya Tuhan dengan kuasanya, dengan kuasa Roh Kudus menyatakan mujizat. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Mujizat besar pasti terjadi. Kita perlu perkatakan nama Yesus di tengah kesulitan. Oh, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ketika Roh Kudus berkuasa atas seseorang, maka pelayanannya akan membawa mujizat yang sangat diharapkan oleh orang yang membutuhkannya. Saya bisa katakan sekali lagi, ketika Roh Kudus berkuasa terhadap seseorang, maka pelayanannya akan membawa mujizat yang sangat diharapkan oleh orang yang membutuhkan. Haleluya. Tuhan Yesus bisa menolong, menyatakan kuasanya, mujizatnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat selalu menentang, menolak Yesus dan tidak pernah terjadi mujizat kepada mereka. Nah, haleluya. Itulah sebab mujizat bisa terjadi kepada orang yang membutuhkan. Komunitas, masyarakat, desa, kota, satu bangsa yang membutuhkan. Saya percaya mujizat besar, kuasa Roh Allah pasti terjadi. Haleluya, pertolongan Tuhan. Haleluya. Kita masuk pada poin yang ketiga. Ya, dalam konteks ini, bagaimana pelayanan roh terjadi? Ada orang-orang yang bisa memuliakan Tuhan. Ada orang-orang yang bisa bersorak-sorai bagi Tuhan. Ada orang-orang yang bisa melompat-lompat bersorak bagi Tuhan. Haleluya.
Kisah Rasul 38. Ia meloncat berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Haleluya. Ini yang saya alami. Saya boleh melihat orang-orang yang mengalami mujizat kesembuhan. Mereka loncat-loncat di tempat mereka. Ada yang keluar dari rumah, dia loncat-loncat dan menari-nari bagi Tuhan. Haleluya. Saudaraku dalam Tuhan Yesus. Oh, Tuhan akan ganti kesusahan, penderitaan, kesulitan dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Hanya bagi Tuhan inilah tempat pelayanan Roh Kudus yang hebat dan dahsyat adanya. Saya berdoa, terjadi bagi bangsaku, bagi masyarakat Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Tuhan akan ganti ratap tangis, kesusahan, penderitaan ini dengan sorak-sorai. Haleluya. Ada pujian, ada kebebasan, ada kemuliaan. Karena apa, saudaraku dalam Tuhan? Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, yang membutuhkan. Saya bisa katakan, segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan pasti terjadi ketika Roh Kudus melawati dengan mujizat melalui utusannya yang diurapi oleh Roh Kudus. Sekali lagi, segala pujian, segala kemuliaan, sorak-sorai, pujian hanya berikan kepada Tuhan pasti terjadi ketika Roh Allah melawati dan mengurapi umat Tuhan sehingga mendatangkan mujizat yang luar biasa. Puji Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan yang berdampak pasti terjadi di tengah masyarakat ketika ada orang-orang yang komitmen berdoa tepat waktunya dan Roh Kudus berkuasa atasnya, mengurapinya, maka mujizat demi mujizat pasti dialami oleh setiap orang yang membutuhkannya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita. Terjadilah mujizat. Amin, amin, amin. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Sidang jemaat yang ada di rumah, bahkan siapa saja yang boleh mengikuti acara kami, mari kita akan nyanyikan pujian. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Haleluya, haleluya. Saya mengundang leader singers untuk maju ke depan. Haleluya. Dahsyat kuasa Tuhan. Hebat kuasa-Mu ya Tuhan. Ketika firman Allah diberitakan, Roh Allah bekerja membawa mujizat demi mujizat. Haleluya. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya. Firman Allah membuat engkau memiliki iman. Sesuai Firman Allah yang membangkitkan iman. Iman terhadap kuasanya. Kuasa Tuhan yang hebat. Betapa Hebat kuasa Tuhan. hebat Tuhan menyatakan bagi bangsa Indonesia, bangsa pribadimu pasti alami. Haleluya. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Saudaraku dalam Yesus Tuhan, katakan, ucapkan kita. kuasa Tuhan hebat. Kuasa Bagi kita engkau alami. sesuai Bangsa Indonesia, bangsa-bangsa lain Allah. Karena kuasa kuasanya. yang kuasa dari tempat maha tinggi. Betapa hebat kuasa Lebih tinggi dari persoalan, lebih tinggi dari masalah. Kuasa Allah hebat. Betapa hebat kuasanya Saudaraku dalam Yesus kita. Tuhan, saya percaya Roh Allah sementara bekerja. Bagi kita. Alamilah lawatan Tuhan saat ini.
Permulakan Roh Kudus sementara terjadi. dengan Kuasa Allah yang dahsyat sementara terjadi. kuasanya. Yang sakit disembuhkan, susah dihiburkan, lemah dikuatkan. Hebat kuasa Ada ikatan terlepas. Betapa hebat sekali lagi. Betapa hebat kuasanya. Terjadi pembebasan, terjadi kemerdekaan, terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ada yang sakit, katakan betapa hebat kuasa Tuhan. Urapan-urapan terjadi. Sesuai dengan Terjadilah kesembuhan. kekuatan Terjadilah kesembuhan. kuasanya. Haleluya, haleluya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Rialah Haleluya. Haleluya. Pengurapan Roh Kudus Betapa hebat bersama kuasa-Mu Tuhan. yang dialami pengurapan. Haleluya. Pelayanan Roh membawa mujizat. Haleluya. Betapa hebat kuasa-Mu Tuhan. Rialah kodawani. Bagi kami yang Rialah percaya. kodawani. Haleluya. 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 Rasakan lawatan Roh Kudus dalam pribadimu. Haleluya. Tuhan mau membuktikan kuasanya betapa hebat. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Ingat kebenaran firman Allah. Pelayan roh membawa mujizat. Amin Tuhan. Emas dan perak tidak ada padaku. Kami percaya Petrus. kuasa-Mu Tuhan. Tetapi demi nama Yesus orang Nazaret. Amin. Puji Tuhan. Berdirilah engkau berjalan. Haleluya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Ada yang sakit. Terjadi. Percaya mujizat kelihatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sudah dengar kebenaran firman Allah yang luar Terima biasa dan kasih. dahsyat adanya. Tuhan mau dan inginkan kami mengalami betapa hebat kuasa-Mu Amin. bekerja di dalam Mau pribadi dan mengalami melalui kami. kuasa-Mu Tuhan. Dan Tuhan mau menjadikan kami saksi-saksi Tuhan mengenai keajaiban demi keajaiban. Benar. Mujizat demi mujizat yang Kau Amin mau Yesus. adakan Mujizat pasti dalam terjadi kehidupan dalam kami. Di dalam nama Yesus Tuhan Terjadi kami. dalam pribadi kami. Dalam Terpujilah nama Engkau Bapa di Yesus. surga, kami berdoa untuk Terjadi bangsa, dalam negara, keluarga pemerintah kami. kami. Tuhan Tuhan, tolong Bapak dalam Presiden, nama Wakil Yesus. Presiden, keluarga mereka. Bisa terjadi Dijaga, dalam dilindungi bangsa dan kami berikan hikmat Tuhan. yang luar biasa cemerlang untuk mengatasi COVID-19 Amin, ini. Yesus. Amin. Sampai dengan pemerintah dekat dengan Terima rakyat. kasih Yang Tuhan. berdoa untuk TNI Polri, Tuhan berikan hikmat petunjuk mereka. Ya, Dan dengan Yesus. penuh kesabaran mereka melaksanakan tugas. Terhindarlah mereka dari Kami percaya penyebaran mereka dalam COVID-19. perlindungan-Mu Tuhan. Lebih khusus lagi kami berdoa untuk para tenaga medis, para dokter, perawat. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Kau yang Tuhan lindungi melindungi mereka. mereka Tuhan. Beri mereka sukacita untuk melayani Dalam nama pasien Yesus. yang ada di rumah sakit. Lebih Amin. khusus pasien akibat virus corona. Dalam nama Yesus Dalam Tuhan nama lindungi Yesus. perawat dan dokter dari Kami percaya COVID-19. mereka dalam perlindungan. Selamatkanlah mereka semua. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan tolong dengarlah Puji jeritan doa. Jawablah, Amin, berbelas amin, amin. kasihanlah. Dan Tuhan sembuhkan Ya, oleh bilur-bilur Yesus. Firman Allah katakan sudah disembuhkan. Amin. Dalam Sudah nama disembuhkan Yesus. dalam nama Dalamlah Yesus. terjadilah kesembuhan. Terjadi kesembuhan Demikian juga dalam berdoa untuk nama Yesus. keluarga di mana ada anggota keluarga mereka yang Ya, sudah Yesus. meninggal karena COVID-19. Tuhan hiburkan mereka dan dalam kuatkanlah nama Yesus. iman Hiburkan mereka. mereka Dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Terima hiburkan kasih dalam Bapa nama di Yesus. surga. Kami mengucap syukur Terima kasih dalam Bapa. nama Yesus Tuhan. Dalam Kami nama akhiri ibadah raya pada hari Minggu ini dengan ucapan syukur di dalam Dalam nama Yesus. nama Tuhan Yesus Haleluya. Kristus Amin. Tuhan kami. Berkatilah kami semua dengan kelimpahan. Amin Yesus. Kami percaya Tuhan lindungi kami dari segala malapetaka. Amin. Segala penyakit bernama tidak bisa menimpa kami. Amin. Amin. Marilah Tuhan sinari kami dengan wajah-Mu. Berilah kami kasih karunia demi kasih karunia semakin melimpah. Hadapkanlah wajah-Mu bagi kami. Berikanlah kami damai sejahtera. Haleluya.
yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami percaya ada satu nama yang hebat dan dahsyat. Betapa hebat kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami, itu nama Yesus, Nama Yesus yang berkuasa. mengadakan mujizat demi mujizat Amin. melalui pelayanan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Dalam Tuhan nama kami. Yesus. Terima kasih. Kami tamatkan ibadah raya minggu ini, hari ini, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing dan kepada siapa saja yang telah mengikuti ibadah kami dari tempat di gedung gereja ini, saya gembala bersama tim WL Singers, penari rebana dan tim musik, semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini, mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa pada kesempatan berikutnya. Philadelphia, kasih persaudaraan kita lakukan.